Halo, kembali lagi bersama dengan saya Dono Asmoro di channel Ayo Naik Kelas. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya membuat manajemen waktu atau time management. Dalam video kali ini saya akan membagi langkah-langkah manajemen waktu ke dalam 4 langkah, yaitu langkah yang pertama adalah mengeset tujuan atau set goal. Yang kedua adalah membuat prioritas atau skala prioritas. Nanti kita akan belajar tentang membuat skala prioritas. Dan langkah yang ketiga, setelah membuat skala prioritas, kita akan menentukan langkah ketiga adalah membuat perencanaan yang baik, membuat sebuah perencanaan yang matang, dan yang terakhir adalah cek ulang atau evaluasi. Maka saksikan video ini sampai habis dan jangan lewatkan video-video dari kami yang terbaru dengan aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi, klik subscribe, dan jangan lupa like video ini. Oke, kita mulai pembahasan pada video kali ini untuk time management. Langkah yang pertama adalah membuat action plan atau menentukan tujuan. Menentukan tujuan ini bagaimana caranya? Tentukan untuk apa kita mengatur waktu. Waktu kita untuk apa? Untuk kerja, untuk mencapai tujuan, atau untuk apa kita perlu melakukan time management ini. Setelah tahu pengaturan waktu time management ini ya, karena sebuah plan itu kan ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, ada yang jangka menengah. Nah, mengeset atau mengatur time management, menentukan waktu yang tepat dalam melakukan sesuatu ini, kita bisa tentukan setelah tahu apa goal dari apa yang mau Anda arrange atau apa yang diatur. Misalnya, saya mau mengatur waktu kerja. Waktu yang bisa saya lakukan dalam satu hari supaya saya itu kerjanya efektif, efisien itu bagaimana sih? Oke, tujuannya adalah membuat satu hari yang kita rencanakan lebih efektif dan efisien. Kalau Anda punya goal atau tujuan lain, bisa menggunakan metodologi goal setting atau action planning seperti yang sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Langkah kedua, yaitu menentukan prioritas atau skala prioritas. Menentukan prioritas atau skala prioritas ini menjadi satu hal yang penting dalam time management. Karena apa? Dengan salah menentukan kategori prioritas, kita bisa membuang waktu lebih banyak atau bahkan gagal mencapai tujuan sesuai deadline yang kita tentukan. Bagaimana caranya menentukan sebuah skala prioritas? Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan tools membuat sebuah tabel yang di dalamnya ada 4 kolom. Tabel 4 kolom ini biasa disebut sebagai tabel skala prioritas, yaitu menuliskan di kolom awal itu kategorinya mendesak dan tidak mendesak, lalu di garis menurun di tabel yang ke bawah yaitu penting dan tidak penting. Jadi dalam membuat tabel ini Anda sudah bisa menemukan 4 kolom, yaitu penting dan mendesak, tidak mendesak tapi penting, mendesak tapi tidak penting, dan tidak penting dan juga tidak mendesak sama sekali. Yang menggunakan metodologi ini pertama kali yaitu Stephen Covey, ya, dalam bukunya The Seven Habits of Highly Effective People, dia mengkategorikan manusia yang menggunakan waktunya menggunakan 4 kuadran, ya. Kuadran pertama tadi penting mendesak, 2 penting tidak mendesak, yang ketiga mendesak tidak penting, yang keempat adalah tidak penting dan tidak mendesak. Nah, rencana-rencana kegiatan yang akan kita lakukan setelah menentukan goal setting, kita bisa taruh sesuai urutannya di tabel prioritas ini, di tabel skala prioritas. Nah, kita akan bahas satu-satu. Di kuadran pertama, penting dan mendesak. Penting dan mendesak ini adalah hal-hal yang harus segera diselesaikan karena waktunya sudah mendesak dan kadarnya apa yang harus kita lakukan ini adalah hal yang krusial atau penting. Jadi, sudah mepet dan krusial, maka ditaruh di kuadran pertama, yaitu penting dan mendesak. Biasanya yang penting mendesak ini adalah hal-hal yang harus segera dipresentasikan, harus segera dilaporkan, dan nanti akan mendapatkan penilaian. Jadi, hal-hal ini harus segera dilakukan, dieksekusi terlebih dahulu. Jadi, kita bisa mengkategorikan hal-hal yang kita beri perhatian penuh. Nah, tabel di kuadran pertama ini biasanya tidak banyak, maksimal 3. Itu pun Anda sudah cukup banyak multitasking kalau punya 3 hal yang penting dan mendesak. Oke, kuadran kedua. Di kuadran kedua ini adalah hal yang penting tapi tidak mendesak. Hal yang penting tapi tidak mendesak. Jadi waktunya kita masih punya cukup waktu, tapi kadarnya apa yang kita lakukan ini adalah hal yang penting atau harus dilakukan. Yang dilakukan untuk kuadran kedua ini adalah evaluasi persiapan, ya.
Jadi kita harus banyak atau matang sekali melakukan hal-hal di kuadran kedua ini jika kategori aksi kita masuk di dalam kuadran kedua. Dalam contoh yang saya sebutkan tadi, di kantor saya harus menyiapkan agenda untuk meeting, pembahasan materi meeting, padahal meetingnya masih besok, maka hal ini adalah masuk ke kuadran kedua, yaitu penting tapi tidak mendesak. Tadi kalau Anda sudah harus segera meeting dan harus segera mendapatkan jawaban, itu sudah penting dan mendesak. Karena waktunya meeting adalah sekarang atau 1 jam lagi. Nah, yang kuadran kedua ini adalah meetingnya kita masih punya waktu besok. Jadi kita masih bisa menyiapkan hal-hal penting yang akan kita sampaikan besok. Ini di kuadran kedua, penting tapi tidak mendesak. Oke, di kuadran ketiga ada hal yang tidak penting tapi mendesak. Tidak penting tapi mendesak ini biasanya menjadi hal-hal yang membuat Anda mungkin bagus untuk dilakukan, tapi bisa bermasalah kalau Anda berkecimpung di kuadran ketiga ini terlalu banyak. Karena Anda sudah punya untuk skala yang lebih tinggi kepentingannya, yaitu penting tidak mendesak dan penting mendesak. Jadi hal-hal yang tidak penting tapi mendesak itu banyak menyita waktu kalau ini terlalu banyak Anda lakukan dalam satu hari. Misalnya ada telepon atau ada email yang Anda harus cek dulu, atau ada percakapan diskusi dengan kelompok kerja Anda di luar meeting ya, ada diskusi di luar meeting, di luar rapat. Hal-hal di kuadran ketiga ini biasanya kita bisa lakukan dengan membuat delegasi atau suruh orang lain mengerjakannya atau minta tolong orang lain melakukannya. Atau kita bisa pangkas waktu dengan mencari metodologi-metodologi efisiensi di tempat kerja untuk di kategori kuadran ketiga ini. Misalnya melakukan fotokopi, ya, mendesak sekali kalau kita perlu bahan untuk yang difotokopi tersebut, tapi tidak harus Anda dong yang melakukan fotokopi, gitu loh. Ini ada di kuadran ketiga. Kunci untuk membuat kita bisa efisien di kuadran ketiga adalah organisir. Apa yang kita lakukan, apa yang bisa didelegasi, apa yang tidak harus seharusnya kita lakukan, karena masih ada hal yang lebih penting untuk kita lakukan. Untuk mengatasi penuhnya agenda di kuadran ketiga, yaitu mendesak tapi tidak penting, ya, tidak penting tapi mendesak. Di kuadran terakhir yang keempat, ini adalah hal-hal yang sangat-sangat membuang waktu Anda, sangat-sangat tidak bermanfaat, anfaedah ya jika dilakukan, yaitu tidak penting dan tidak mendesak. Udah nggak penting dan tidak mendesak, Anda tetap lakukan, dan banyak ternyata. Misalnya lagi keluar dari tempat kerja Anda menuju ke tempat rapat atau ke tempat tujuan tempat klien, ketemu sama teman, bahas ini itu, yang itu menghabiskan waktu Anda di mana Anda bisa prepare atau bisa menyiapkan hal lain, terutama di pagi hari. Ini sangat-sangat menjadi hambatan Anda untuk menjadi efisien atau efektif jika ini terjadi pada Anda. Biasanya ini time eater atau kadang Anda tidak sadar Anda sedang terjebak di dalamnya. Misalnya membuka WA, grup WA lucu-lucu, terus di dalamnya Anda membalas terlalu panjang, atau ada notifikasi di email lalu Anda membuka email tersebut, tapi Anda tidak memilih email yang penting yang mana, email yang biasa dilakukan setiap hari dapat ada yang mana, atau bahkan sampai spam Anda buka satu-satu, itu kan nggak penting sebenarnya dan nggak mendesak. Jadi ketika ada hal-hal yang masuk ke dalam kuadran keempat ini, sudah tinggalkan, jangan lakukan. Karena ini menghabiskan waktu dan menyita waktu Anda. Oke, kita sudah membuat sebuah tabel skala prioritas. Yang jelas, kategorikan, dan kategori itu bisa berubah-ubah berdasarkan waktunya. Kalau sudah sedikit mendekati waktunya, maka akan berpindah. Mungkin dari tidak mendesak menjadi cukup mendesak, atau menjadi mendesak. Yang tadinya tidak begitu penting bisa menjadi penting. Jadi, pintar-pintar mengkategorikan apa yang akan Anda lakukan dalam hari tersebut. Setelah membuat skala prioritas ini, Anda bisa mengurutkan mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang nanti. Jadi akan muncul time sense ya, atau prediksi waktu. Saya bisa menyelesaikannya berapa lama. Ya, misalnya aku harus membuat laporan ini, oke, aku bisa mengerjakannya dalam berapa lama. Akan menyita waktu saya berapa lama. Nah, time sense ini yang menjadikan Anda punya value sebagai seorang profesional. Karena saya bisa mengetahui saya mengerjakannya sekitar berapa lama, menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan laporan itu aku berapa lama. Ya, dalam membuat skala prioritas ini kadang ada hambatan yang sangat menyita waktu, misalnya lagi buntu, nggak ada, nggak punya inspirasi, nggak ada inspirasi muncul, nggak ada ide. Nah, space blank atau waktu idle, waktu diam ini, jangan biarkan ini terlalu banyak.
Anda bisa mengaturnya dengan cara bagaimana, kategorikan dan buat metodologi untuk mengatur kapan Anda berpikir, kapan nyari inspirasi, kapan nyari ide, kapan melaksanakan ide tersebut atau eksekusi. Nah, ini ada di langkah selanjutnya, yaitu membuat arrangement atau melaksanakan apa yang Anda rencanakan setelah masuk ke dalam skala prioritas. Contohnya bagaimana? Misalkan saya bekerja dalam satu hari 8 jam satu hari dan 5 hari kerja dari Senin sampai Jumat. 8 jam sudah termasuk 8 jam ditambah istirahat 1 jam. Nah, bagaimana saya mengkoordinir pekerjaan saya dengan baik? Maka saya melakukan pembagian 26. 26 ini apa? 2 jam merencanakan, mengevaluasi atau mencari ide, lalu 6 jam eksekusi. Jadi 8 jam tersebut Anda bisa menggunakan 2 jam untuk diskusi, cari ide, rapat, meeting, atau lain-lainnya, dan 6 jam selanjutnya adalah eksekusi. Ini adalah misalnya ya, tapi nggak usah harus diikuti 62 atau 26, bisa 44 atau 35, terserah Anda, yang sesuai yang mana. Yang saya pakai adalah 26, yaitu 2 jam untuk interaksi, berpikir, lalu 6 jam untuk eksekusi. 2 jam pertama ini Anda bisa mempersiapkan planning. Jangan sampai Anda kerja hari itu, tapi Anda nggak memplanning hari itu mau ngapain. Maka yang akan Anda lakukan dalam 8 jam itu adalah hal yang berantakan. Atau urutannya bisa jadi, atau membuat Anda tersita waktunya. Jadi kemungkinan untuk menjadi efisien itu sangat rendah. Pastikan harimu terencana dan pastikan rencanamu hari itu terlaksana. 2 jam ini biasanya saya lakukan di pagi hari, jam 7 sampai jam 8 saya akan melakukan rencana dan mungkin mungkin jam meeting ya, jam segini. Itu saya mau membuat apa, melakukan apa di satu hari ini. Lalu saya akan review lagi 1 jam setelah istirahat. Jadi pagi jam 7 sampai jam 8 saya review, saya meeting, saya diskusi. Lalu setelah istirahat jam 1 saya istirahat jam 12 sampai dengan jam 1. Mulai dari jam 1 sampai jam 2 mungkin saya ada meeting atau ada diskusi lagi atau ada evaluasi dari planning yang saya lakukan, sehingga jika dari pagi sampai siang tadi saya ada hal yang terlupakan atau terlewatkan, saya bisa selesaikan di siang harinya atau saya bisa perbaiki di siang harinya. Kalau Anda masih melakukan pekerjaan di jam istirahat, coba dicek lagi sudah benarkah Anda memplanning atau membuat prioritas dalam pekerjaan tadi. Pasti ada yang miss kalau kayak gitu caranya. Ada yang terlewat, jadi Anda harus mengorbankan waktu istirahat untuk masih bekerja. Jadi 2 jam tadi sangat berpengaruh untuk action 8 jam satu hari kerja ya. Cuman 2 jam tadi itu sangat-sangat berpengaruh untuk 8 jam Anda. Kualitasnya akan jauh berbeda. Oke, langkah terakhir adalah evaluasi. Melakukan evaluasi ini dengan cara review catatan yang pertama. Pastikan Anda mencatat apa yang dilakukan dan Anda melakukan apa yang dicatat. Dengan melakukan pencatatan, sekali lagi akan meningkatkan persentase berhasil lebih tinggi daripada tidak mencatat. Yang pertama. Yang kedua, dengan cara mengingat-ingat. Anda melakukan apa saja sebagai time eater atau membuang waktu. Misalnya, dalam satu hari kemarin atau satu hari tadi, saya bengongnya di jam berapa, saya tidak produktifnya di jam berapa, saya kenapa tidak produktif, apakah saya kehabisan ide, atau ada yang ngajak ngobrol, atau saya malah bahas apa, atau saya main sosial media. Ini untuk dievaluasi. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu. Oh ternyata jam sekian sampai jam sekian itu saya ngantuk, saya lelah. Maka ini adalah jam eksekusi untuk hal-hal ini. Gitu. Jadi kita harus tahu banget bisa mengevaluasi jam berapa kita sangat produktif, jam berapa mulai turun karena lapar, karena ngantuk, karena waktunya istirahat sudah dekat, ini tidak begitu produktif, Anda bisa melakukan hal yang lain, melakukan apa. Atau setelah istirahat, Anda bisa melakukan apa. Sebelum pulang, sebelum jam pulang, 1 jam sebelum pulang, Anda bisa melakukan apa. Ini dievaluasi dan pastikan urut-urutannya sesuai dengan skala prioritas. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir saya sampaikan bahwa tidak bisa semuanya itu Anda prioritaskan sebagai penting dan mendesak, nggak bisa. Harus ada urut-urutannya sesuai dengan kategori kepentingan sama waktunya, kapan itu akan segera dibutuhkan. Jangan mau membahagiakan semua orang karena tidak mungkin bisa membahagiakan semua orang, pasti akan ada yang harus ditunda atau disisihkan terlebih dahulu untuk dikerjakan nanti. Dan jangan jadi yes man. Semua diiyain, semua dikerjain. Jangan. Pastikan Anda punya planning. Oke, akan saya terima, nanti saya lakukan di waktu yang ini karena saya punya planning ini. Walaupun bos Anda memberitahukan dan itu kecuali itu penting dan mendesak ya Anda harus segera lakukan dan itu nanti urutan skala prioritasnya akan berubah. Tapi kalau itu memang bukan sebenarnya pekerjaan Anda bisa buat ditempatkan di skala prioritas yang
ketiga atau kedua. Tidak penting tapi mendesak atau yang penting tapi tidak mendesak. Tinggal main pinter-pinter ngerubah, di skala yang mana. Itu ya. Semoga video ini bermanfaat dan apa yang bisa saya sampaikan, berguna buat kehidupan Anda, pekerjaan Anda, dan karir Anda. Sekian apa yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.